Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Di malam hari ini kembali lagi kita terhimpun dalam satu persekutuan ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Sebaot. Untuk itu, mari kita siapkan kehidupan kita. Kita akan memulaikan persekutuan kita di malam hari ini. Dan sebelum ibadah kita dimulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Mengawali persekutuan kita di malam hari ini, mari kita sama-sama mengangkat pujian untuk Tuhan dengan menyanyikan lagu Allah Hadir Bagi Kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada hingga saat ini semuanya atas anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami umat-Mu. Sebelum kami memulai ibadah rumah tangga di malam hari ini, kuduskan hati kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terimalah setiap sembah dan pujian kami yang kami naikkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam sorga, kami akan mulai ibadah di malam hari ini hanya di dalam satu nama yang kudus, yaitu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun, kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, dan Dia ingat bahwa kita ini debu. Ku ada sebagai anakku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh melalui setiap aktivitas kami dengan penuh sukacita. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, biarlah mereka dapat melakukan hal yang sama di malam hari ini, membaca firman Tuhan, karena firman-Mu merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 6. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-15. Matius pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang selalu membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih mempraktekannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Jemaat sebawat yang dikasihi Kristus, dalam ibadah kebaktian rumah tangga di minggu yang lalu, kita telah sama-sama belajar bagaimana cara berdoa yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam pasal yang sama kita pelajari, yaitu Matius pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita akan melanjutkan untuk sama-sama mengerti kehendak Tuhan ketika kita datang kepadanya melalui doa yang kita panjatkan. Ada ilustrasi yang menceritakan seorang anak muda yang bernama Nathan. Pada suatu hari Minggu, dia datang menghampiri seorang pendeta yang melayani di minggu itu. Nathan berkata, "Pak Pendeta, apakah saya boleh bertanya? Saya tidak pernah lalai dalam mengikuti kegiatan ibadah-ibadah. Saya pun ikut serta di dalam pelayanan. Saya berdoa 5 kali dalam sehari. Tetapi, mengapa saya merasa hidup saya kosong?" Pendeta tersebut kemudian bertanya, "Adakah permasalahan yang kamu hadapi saat ini?" Nathan kemudian menjawab, "Iya Pak, setiap kali berdoa, saya selalu terbayang-bayang perlakuan orang tua saya yang sering membanding-bandingkan saya dengan sepupu saya. Mereka berkata bahwa saya bodoh. Saya tidak mengerti mengapa mereka tidak bisa menerima keberadaan saya. Akibatnya saya sering merasa benci, kesal, marah, dan saya bahkan tidak mau lagi berelasi atau berhubungan dengan mereka. Walaupun hal tersebut terjadi sewaktu saya masih kecil, saya belum bisa mengampuni orang tua saya." Jemaat yang dikasihi Kristus, doa seperti apakah yang diperkenan Tuhan? Dalam Alkitab kita belajar bahwa doa yang berkenan adalah doa yang tidak berpusatkan pada diri sendiri, melainkan berpusat kepada Allah. Untuk dapat berdoa dengan benar, kita pun harus mengalami pendamaian dengan Tuhan dan sesama, seperti yang tercatat di ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Kita harus mengalami sebuah proses mengampuni dan diampuni. Mengapa pengalaman mengampuni dan diampuni itu adalah hal yang sangat penting? Walaupun istilah mengampuni tidaklah asing di telinga kita, tetapi hal tersebut sulit untuk kita lakukan. Dalam mengampuni kita belajar baik untuk memaafkan kesalahan orang lain dan melupakan setiap peristiwa yang menyakitkan yang kita terima karena orang tersebut. Orang yang belum bisa mengampuni dirinya sendiri atau orang lain tidak akan dapat berdoa dengan benar, sebab ketidakrelaan seseorang untuk mengampuni mempengaruhi relasi orang tersebut dengan Tuhan. Seperti dalam ilustrasi Nathan tadi, ia tidak bisa mengampuni orang tuanya yang telah menyakiti hatinya, dan akibatnya ia tidak bisa memfokuskan pikiran dan hatinya pada Tuhan. Hal ini sungguh ironis. Doa yang seharusnya menceritakan kemurahan dan keagungan Tuhan, dan yang seharusnya menjadi tempat di mana ungkapan syukur dinaikkan, sekarang malah menjadi tempat
di mana seseorang melampiaskan kemarahan dan kekecewaannya. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita sering mendengar ungkapan yang menegaskan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Dalam doa, kita menjalin sebuah relasi yang indah dengan Tuhan. Doa yang benar seharusnya menjadi tempat di mana kita mengungkapkan keagungan Tuhan, kekaguman kita pada karya dan kebaikan Tuhan, serta harapan-harapan kita pada Tuhan. Doa tidak seharusnya dijadikan alat untuk mengutuk dan menghakimi seseorang. Itulah alasannya Yesus memperingatkan kita bahwa jika kita mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di sorga akan mengampuni kita juga. Tetapi, jikalau kita tidak mengampuni orang lain, Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Tuhan ingin agar kita memberesi dulu relasi-relasi kita yang rusak sebelum kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Dengarkanlah ajakan yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian lewat Gedung Jemaat nomor 235, "Ku dengar berkat-Mu turun."
Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadirat-Mu dengan kepala kami yang tertunduk, namun hati kami terangkat, seraya menaikkan limpah syukur kepadamu atas anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau dengan sungguh luar biasa memberkati kehidupan kami dan memenuhi akan setiap kebutuhan kami. Engkau meluputkan kami dari mara bahaya, pencobaan, dan sakit penyakit. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Syukur selalu kami panjatkan atas kesembuhan dari segala macam sakit penyakit dan juga penghiburan dari kedukaan. Engkau pun tidak pernah meninggalkan kami ketika kami diperhadapkan dengan segala macam pencobaan dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas perkenanan-Mu dalam ibadah kami di malam hari ini. Engkau telah memberikan kami waktu yang indah untuk kami dapat beribadah dan memuji serta memuliakan akan keagungan kuasa-Mu. Biarlah melalui persekutuan yang kami lakukan, iman dan percaya kami semakin didewasakan. Kami semakin didekatkan dan memiliki hubungan yang intim dengan Engkau ya Bapa. Kami selalu dibimbing oleh Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kami. Dan kami pun selalu diberikan keyakinan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam persekutuan kami di malam hari ini, kami telah belajar dari firman-Mu bagaimana cara kami berdoa, agar doa tidak menjadi alat bagi kami untuk menghakimi orang lain. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar doa kami benar-benar menjadi nafas kehidupan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Kami pun telah memberikan persembahan kami, berkatilah agar persembahan kami ini menjadi korban yang kudus dan harum bagi nama-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, agar kami selalu diingatkan bahwa Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami rindu berdoa bagi seluruh jemaat Gemindo Sebaot. Berkatilah kami semua dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Curahkanlah berkat-Mu melalui setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Mampukan kami untuk selalu mensyukuri apapun itu yang Engkau anugerahkan dalam usaha dan pekerjaan kami. Mampukan kami agar kami dapat menjalankan setiap usaha dan pekerjaan kami dengan baik, sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Berkati juga pendidikan anak-anak kami Bapa, mampukan mereka agar mereka dapat menjalankan pendidikan mereka dengan bersungguh-sungguh. Berikan mereka kesabaran dan ketekunan dalam mereka menjalani pendidikan mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Berkati juga setiap orang tua yang harus mendampingi anak-anak mereka untuk belajar dari rumah. Kiranya kasih Kristus selalu menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap orang tua, agar mereka dimampukan untuk lebih bersabar dan berdamai dengan kondisi pada saat ini, sehingga mereka dapat membantu anak-anak mereka dan memberikan semangat kepada anak-anak mereka. Kami pun berdoa bagi para lansia, kiranya ya Tuhan, saudara-saudara kami ini tetap dapat menjalani hari-hari di masa indah mereka dengan terus bersyukur dan menikmati setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagi saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik itu terpapar virus COVID-19 atau penyakit yang lainnya, kiranya Engkau yang adalah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib yang akan menyatakan mujizat-Mu dan mengangkat setiap sakit yang diderita saudara-saudara kami ini sehingga mereka disembuhkan. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk pelayanan di dalam jemaat Gemindo Sebaot. Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Kami mohon kasih-Mu untuk selalu memberkati setiap pelayan Tuhan di jemaat kami. Berkatilah pendeta dan para majelis jemaat beserta pengurus bidang kategorial. Berikan kami hikmat-Mu agar kami dapat menjalankan pelayanan kami dengan baik. Mampukan kami agar kami dapat menjalankan tanggung jawab pelayanan kami dengan benar. Jangan biarkan kami hanya mementingkan kepentingan kami secara pribadi. Jangan biarkan keegoisan menguasai kami, sehingga motivasi pelayanan kami hanya untuk menonjolkan diri sendiri atau memperlihatkan kemampuan kami sendiri. Tetapi marilah Bapa, taruh rasa saling memiliki dalam hati kami, rendah hati,
sehingga pelayanan kami benar-benar hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang benar-benar tahu menempatkan diri kami sebagai hamba yang Engkau utus untuk melayani di Jemaat Gemindo Sebaot. Jadikan kami alat-Mu sehingga melalui kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, Jemaat Gemindo Sebaot dapat merasakan uluran tangan kasih Tuhan yang sangat luar biasa, dan pelayanan kami dapat memberikan dampak yang baik, dan kami dapat bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan Kristus. Bapa dalam sorga, janganlah kiranya Engkau meninggalkan kami. Tolonglah kami dalam menjalani kehidupan kami di saat ini, ketika pandemi COVID-19 terus masih merajalela di tengah-tengah dunia ini. Berikan kami hikmat agar kami selalu disiplin, taat menjalankan protokol kesehatan, dan kami dimampukan untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Pulihkanlah kembali kehidupan kami, kehidupan bangsa dan negara kami ini. Setiap program-program yang dijalankan pemerintah kiranya dapat berjalan dengan baik, sehingga keadaan bangsa dan negara kami ini bisa segera kembali dipulihkan. Kami dapat menjalankan keseharian kami seperti sedia kala. Kami dapat kembali beribadah secara tatap muka, bertegur sapa dengan sesama kami dengan bebas. Tolonglah kami umat-Mu ini ya Bapa. Begitu banyak seruan dan permohonan kami hanya mau berserah kepada-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, inilah setiap doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya Jemaat yang dikasihi Kristus, terimalah berkat dan lakukanlah kehendak-Nya dalam kehidupanmu. Kasih Allah, damai sejahtera dari Putranya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian.